Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, jangan lupa ya selalu jaga kesehatan dan selalu cuci tangan. Ya, hari ini Ibu akan memberikan pembelajaran tentang tema 3, subtema 3 dan pembelajaran 4 yang mana muatan mata pelajarannya adalah IPS, PPKN, dan Bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dimulai. Ya, kalian sudah berdoa. Baiklah, sekarang Ibu akan memberikan pelajaran, yaitu dimulai dari percakapannya Udin dan teman-temannya. Ya, di situ ada di buku kalian semua, di buku tema 3 halaman 100. Ya, di situ ada percakapan Udin, Beni, dan Lani dan Siti. Yang mana isi percakapannya adalah tentang keragaman keterampilan. Ya, jadi semua orang memiliki keragaman keterampilan. Ada yang pandai bermain gitar, kemudian ada yang pandai bernyanyi, ada yang pandai bermain drum. Ya, begitu pula di rumah kamu, misalnya keluarga kamu, ada kakak kamu mempunyai keterampilan dengan kamu itu berbeda-beda. Ya, jadi sangat bermanfaat sekali keterampilan setiap orang itu, bila dijadikan satu itu sangat bermanfaat karena dapat mengisi kekosongan dari setiap masing-masing orang. Begitu pula dengan para petani yang beraneka ragam keahliannya. Ada yang memiliki sawah, kemudian kebun singkong, kebun jagung, dan lain-lain. Pada pembahasan sebelumnya, para petani yang memanfaatkan sistem irigasi ini bernaung dalam satu wadah organisasi agar mereka dapat saling membantu satu sama lainnya. Lalu bagaimana apa ya jadinya jika tidak ada kerukunan antar petani tersebut? Ya, organisasi tidak akan dapat berjalan seperti yang diinginkan dan akan banyak perselisihan akibat perbedaan pendapat. Lalu, apakah perbedaan yang terdapat dalam masyarakat memberikan manfaat bagi kemajuan pembangunan masyarakat tersebut? Ya, karena masyarakat akan cepat berkembang. Ya, karena dengan perbedaan akan menciptakan ide dan solusi yang lebih banyak lagi. Sanggar tari wadah para penari tradisional. Ya, kita lihat di situ ada teks tentang sanggar tari. Ya, sanggar tari wadah penari tradisional itu menceritakan tentang sanggar tari yang berada di Kalimantan. Silakan nanti kalian baca terlebih dahulu teksnya ya. Nah, di sini nanti kalian bisa menuliskan atau menggambarkan tentang settingan yang ada di sanggar tari tersebut. Dengan cara kamu menyiapkan sebuah pertanyaan dulu, siapa sajakah yang menjadi anggota di sanggar tari tersebut, kemudian berasal dari manakah anggota sanggar tari di dalam gambar buatanmu, apakah mereka memiliki latar belakang sosial ekonomi yang sama atau berbeda, lalu buatlah sebuah cerita singkat. Ya, nanti dari pertanyaan itu kamu bisa membuat cerita singkat tentang teks sanggar tari wadah para penari tradisional yang barusan tadi kamu baca. Silakan nanti dipraktekkan dengan cara kamu menggambarnya ya di kertas gambar A4, lalu dibuat sketsanya. Nah, di sini ada sebuah gambar tentang keragaman sosial budaya Indonesia sebagai modal pembangunan nasional. Nah, di sini sebuah poster ya. Nah, poster ini tentang keragaman sosial budaya Indonesia. Lalu, apakah keragaman sosial budaya menjadi modal pembangunan nasional? Ya, keragaman sosial budaya menjadi modal pembangunan nasional karena adanya keragaman suku dan budaya membuat kita belajar untuk saling menghargai dan bertoleransi dengan sesama. Nah, di sini ada keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia.
Nah, yaitu terdiri dari apa saja? Satu, yaitu suku budaya. Suku budaya di Indonesia banyak sekali ya, contohnya seperti suku Batak berasal dari Sumatera Utara, suku Minang berasal dari Sumatera Barat, suku Baduy berasal dari Banten, suku Dayak berasal dari Kalimantan, kemudian suku Asmat dari Papua, Bugis dan Toraja dari Sumatera Selatan, dan suku Jawa berasal dari Pulau Jawa. Dan masih banyak lain suku-suku yang lainnya ya. Lalu selain itu apalagi keragaman sosial budaya Indonesia, yaitu rumah adat. Ya, di sini ada rumah adat dari Aceh, yaitu rumah Aceh. Kemudian dari Jawa Timur atau Jawa Tengah itu ada rumah Joglo, dan banyak lagi. Di sini ada banyak rumah adat, yaitu ini juga termasuk keragaman sosial budaya Indonesia. Selain itu ada juga keragaman bahasa daerah. Contohnya bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, dan bahasa Minangkabau, dan juga bahasa lain-lainnya. Masih ada lagi. Lalu keragaman senjata tradisional. Ya, senjata tradisional juga merupakan keragaman sosial budaya Indonesia, seperti golok itu berasal dari daerah Betawi, celurit itu dari Madura, badik itu dari Sumatera Selatan, rencong itu dari Aceh, dan keris itu dari Jawa. Nah, apakah manfaat dari keragaman sosial budaya yang kita miliki? Ya, manfaatnya yaitu menarik minat para wisatawan asing dan dalam negeri untuk berkunjung ke Indonesia, menjadi kekayaan budaya bangsa, dan yang ketiga mempererat rasa persatuan dan kesatuan. Yang keempat, memperluas wawasan masyarakat tentang keanekaragaman sosial budaya. Dan yang kelima, menjadi ciri khas bangsa Indonesia di mata negara-negara lain. Oke, ya, Ibu rasa cukup sekian dulu ya pembelajaran untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu berikan bermanfaat untuk kalian dan untuk kita semua. Ibu akhiri saja. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.